Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta beberapa pengalaman para masyaikh yang berkaitan dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menerangkannya dengan agak ringkas tetapi dapat dipahami oleh para pembaca. Bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwa adalah hiasan yang paling sempurna dalam agama Islam. Ajaran-ajaran mengenai takwa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak dapat dinukilkan seluruhnya dalam buku ini. Mengenai pentingnya ketakwaan tentunya tidak dapat diragukan lagi. Semua kejayaan batiniah sudah pasti tidak akan tercapai tanpa ketakwaan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, akar dari segala kebijaksanaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sering menangis karena takut kepada Allah. Demikian seringnya ia menangis sehingga matanya menjadi buta. Suatu ketika ia melihat seseorang memperhatikan dirinya dengan keheranan karena banyaknya ia menangis. Maka ia berkata kepadanya, nampaknya engkau heran melihat aku menangis. Sungguh matahari pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, dalam kisah yang sama, beliau berkata, bulan pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati seorang pemuda dari sahabatnya radhiyallahu anhu. Ketika itu ia sedang membaca Al-Quran. Ketika membaca tersebut sampai pada ayat yang berbunyi, wa isan sakatis sama'u wa kanat waradatu kadimai, yang artinya maka apabila langit terbelah dan menjadi merah seperti kulit yang merah, maka bulu roma pembaca tersebut berdiri tegak dan ia menangis terisak-isak sambil berkata, wahai, apakah yang terjadi pada diriku apabila langit terbelah, yaitu hari kiamat? Apa yang akan terjadi pada diriku ini? Sungguh malang nasibku. Nabi SAW berkata kepadanya, dengan tangisanmu ini telah menyebabkan para malaikat pun ikut menangis. Seorang sahabat dari kalangan Ansar setelah salat tahajud terduduk dan langsung menangis sambil berkata, sungguh aku takut akan api Jahannam yang telah disediakan oleh Allah. Rasulullah SAW menjawab, engkau telah membuat malaikat bersedih. Abdullah bin Rawas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat. Pada suatu hari ia menangis dengan sedihnya. Ketika istrinya melihat keadaan suaminya sedang menangis, maka ia pun langsung ikut menangis. Maka Abdullah pun bertanya kepada istrinya, kenapa engkau menangis? Istrinya menjawab, apa yang menyebabkan engkau menangis? Itulah yang menyebabkan aku menangis. Saya kata ini nanti kata Abdullah bin Rawal radhiyallahu anhu, aku menangis karena aku teringat bahwa aku harus menyeberangi neraka melalui jembatan Sirat. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil menyeberanginya atau tidak. Karena itulah aku menangis terseduh-seduh. Pada suatu ketika Surara bin Auf radhiyallahu anhu sedang mengerjakan salat di dalam masjid. Ketika ia sampai di ayat berikut ini, wa iza nukira bin nafuri wa zalika yauma idzin yaumun azimun. Artinya, maka apabila
ditiup sangkakala, maka yang demikian pada hari itu adalah hari yang payah. Ia pun langsung terjatuh lalu meninggal dunia. Dan orang-orang pun mengangkatnya lalu membawanya ke rumahnya. Suatu ketika Ulaid radhiyallahu anhu sedang melakukan salat. Dalam kiratnya sampailah ia pada ayat kullu nafsin sa'iqatul maut. Tiap-tiap yang jiwa akan merasakan mati. Ia pun mengulang-ulang ayat ini sampai beberapa kali. Tiba-tiba terdengar suatu suara dari salah satu pojok rumahnya berkata kepadanya, berapa kali engkau harus mengulangi ayat itu? Bacaanmu telah menyebabkan matinya 4 jin. Masih banyak kisah-kisah lainnya yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhu berkenaan dengan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari rahmatullahi alaih, seorang waliullah yang masyhur berkata, rasa takut kepada Allah akan membawa kepada kebaikan selamanya. Semua orang mengenal siapa Shibli rahmatullahi alaih. Ia berkata, jika aku dalam keadaan takut kepada Allah, maka akan terbuka rahasia hikmah dan ibrah bagiku. Terbukanya rahasia tersebut seperti terbukanya pintu. Dengarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengenai perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Ya. Sudah. Demikianlah beberapa kisah-kisah yang dikisahkan oleh para sahabat Nabi mengenai ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini dapat hikmahnya dan kita bisa sampaikan kepada keluarga. Kita tutup dengan kifarah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.